Dunia lagi heboh, internet meledak. Tapi ini bukan soal perang. Tapi para astronom baru saja menunjuk sebuah planet bernama K218b sebagai kandidat terkuat bumi kedua. Dia ada di zona Goldilocks, punya uap air, bahkan diduga punya tanda kehidupan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita bongkar kenapa berita ini mungkin hanya harapan palsu bagi mereka yang kurang riset. Mungkin kalian mengira Goldilocks adalah nama fisikawan hebat. Hehe, ternyata bukan. Nama ini diambil dari dongeng anak-anak Inggris abad 19, tentang seorang gadis kecil yang selalu punya pilihan tentang apa saja yang ia temukan. Satu terlalu besar, satu terlalu kecil, dan satu lagi pas. Atau ada yang terlalu panas, terlalu dingin, dan satu lagi ada yang pas. Para ilmuwan menggunakan filosofi ini untuk menentukan area orbit yang suhunya dianggap pas, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan matahari. Tapi menggunakan nama dongeng untuk teori ilmiah adalah pertanda awal bahwa teori ini memang dongeng. Tunggu dulu, jangan langsung marah-marah ya Earthlings. Aku yakin di akhir video kalian akan mengerti apa yang sedang kita perdebatkan. Planet K218b ini pertama kali ditemukan pada tahun 2015 oleh para astronom menggunakan teleskop luar angkasa Kepler Space Telescope, tepatnya dalam misi lanjutan yang disebut K2. Planet ini berada cukup jauh dari bumi, yaitu sekitar 124 tahun cahaya dan mengorbit sebuah bintang katai merah bernama K218. Ukuran planet ini lebih besar dari bumi, sekitar 2,6 kali radius bumi, sehingga dikategorikan sebagai Super Earth. Selanjutnya, pada tahun 2019, terjadi penemuan yang sangat penting. Para ilmuwan menggunakan teleskop luar angkasa Hubble Space Telescope dan menemukan adanya uap air di atmosfer K218b. Kemudian penelitian berlanjut menggunakan teleskop yang lebih canggih, yaitu James Webb Space Telescope. Dengan teknologi ini, para ilmuwan berhasil mendeteksi beberapa gas penting di atmosfer K218b, seperti metana, CH4, dan karbon dioksida, CO2. Gas-gas ini menarik untuk diteliti, karena di bumi sering berkaitan dengan proses biologis. Puncaknya pada tahun 2025, muncul kabar yang cukup mengejutkan. Para ilmuwan menemukan indikasi adanya gas bernama dimetil sulfit, DMS, di atmosfer K218b. Di bumi, gas ini biasanya dihasilkan oleh mikroorganisme laut. Karena itu, muncul dugaan bahwa K218b mungkin memiliki kehidupan mikroba, terutama jika planet ini memang memiliki lautan. Ini adalah penemuan besar, karena untuk pertama kalinya, kita menemukan tanda air pada planet yang berada di zona layak huni. Zona layak huni atau Goldilocks Zone adalah wilayah di sekitar bintang di mana suhu memungkinkan air cair bisa ada di permukaan planet. Tapi, tunggu dulu. Kalau begitu, bumi kita ini memang berada di jarak yang pas dari matahari, atau yang sering disebut sebagai Goldilocks Zone kan? Lalu, bagaimana dengan bulan? Bukankah bulan berada di posisi yang sama dengan bumi? Artinya, secara logika, bulan juga berada di zona layak huni dong. Tapi kenyataannya, kenapa di bulan tidak ada air dalam bentuk cair? Tidak ada kehidupan. Nah, disinilah letak hal menariknya. Ini yang perlu kita bahas lebih dalam. Jadi, ternyata yang paling menentukan bukan hanya jarak planet terhadap bintangnya, melainkan komposisi atmosfernya. Atmosfer inilah yang berperan menjaga suhu, tekanan, dan memungkinkan air tetap dalam bentuk cair. Tanpa atmosfer yang tepat, meskipun berada di Goldilocks Zone, sebuah planet tetap bisa menjadi tempat yang tandus. Nah, mulai bayang ya. Tenang, kalau masih terasa sedikit membingungkan, itu wajar kok. Santai aja, kita akan bahas pelan-pelan, dan aku akan jelaskan sesederhana mungkin supaya mudah dipahami. Jadi, jarak sebuah planet ke mataharinya bukanlah satu-satunya penentu apakah planet itu layak huni atau tidak. Yang benar-benar menentukan adalah kombinasi kompleks: atmosfer, gravitasi, rotasi, revolusi, inklinasi, dan yang paling krusial, tipe bintang yang menjadi pusatnya. Karena setiap bintang memancarkan radiasi yang berbeda. Contohnya,
bintang Katai merah. Bintang ini termasuk tipe M, bersuhu di bawah 3700 Kelvin, berwarna merah, berukuran kecil, dan energinya relatif lemah. Namun, umurnya luar biasa panjang, bahkan bisa mencapai triliunan tahun. Bandingkan dengan bintang kita, Matahari. Matahari termasuk tipe G, bersuhu sekitar 5200 hingga 6000 Kelvin, berwarna kuning, dan memiliki energi yang stabil. Dan perlu diingat, di alam semesta ada banyak sekali tipe bintang, O, B, A, F, G, K, hingga M, masing-masing dengan karakteristik yang sangat berbeda. Dari sini kita mulai melihat bahwa tipe bintang memberi pengaruh besar terhadap kondisi planet-planet di sekitarnya, dan apakah planet tersebut bisa menjadi tempat yang layak untuk kehidupan. Sekarang, kita buktikan satu hal penting, bahwa jarak planet ke mataharinya saja tidak cukup. Bayangkan ini, kita tidak mengubah posisi bumi. Bumi tetap berada di zona layak huni, tetap berada di jarak yang sama dari matahari, tetap di Goldilocks zone. Tapi, kita hentikan rotasinya. Hari-hari pertama, perubahan terjadi perlahan, namun pasti. Suhu mulai kehilangan keseimbangan, makhluk hidup mulai terancam, dan kemudian, dalam 1 minggu, bumi berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Sebuah dunia dengan 2 wajah. Satu sisi terkunci menghadap matahari selamanya, terpanggang tanpa henti, dengan suhu yang meroket hingga lebih dari 70 derajat Celcius. Sementara sisi lainnya terlempar ke dalam kegelapan abadi. Suhu jatuh bebas, membeku dalam dingin ekstrim. Air bukan lagi sumber kehidupan. Di satu sisi ia berubah menjadi uap panas yang mematikan. Di sisi lain, ia membeku menjadi gletser raksasa yang tak bisa ditembus. Dalam 1 bulan, perbedaan 2 dunia ini menjadi ekstrim. Di sisi siang, lautan mulai menguap dalam skala besar. Awan tebal terbentuk, tapi bukan membawa keseimbangan, melainkan memperparah efek rumah kaca. Suhu terus naik, tak lagi sekadar panas, tapi mematikan. Di sisi malam, es mulai mengambil alih. Samudra perlahan membeku dari permukaan ke bawah. Atmosfer mulai mendingin dan menyusut. Angin? Bukan lagi angin biasa. Badai global terbentuk, mengalir dari sisi panas ke sisi dingin tanpa henti. Superstorm yang tidak pernah berhenti. Makhluk hidup, sebagian besar mulai punah. Yang tersisa, hanya yang mampu beradaptasi di zona senja. Garis tipis antara terang dan gelap. Dalam 1 tahun, perbedaan 2 dunia ini menjadi seperti neraka. Sekarang, bumi bukan lagi dunia yang kita kenal. Sisi siang berubah menjadi neraka uap. Lautan hampir habis menguap. Atmosfer dipenuhi uap air tebal dan gas rumah kaca. Efeknya, runaway greenhouse, pemanasan tak terkendali. Suhu bisa melampaui 100 derajat Celcius di banyak wilayah. Sisi malam, membeku total. Suhu bisa jatuh di bawah minus 100 derajat Celcius. Udara mulai mengembun, bahkan membeku di permukaan. Atmosfer global mulai terseret ke sisi dingin, mengendap sebagai es. Bumi mulai kehilangan keseimbangan atmosfernya. Kehidupan kompleks, hampir semuanya hilang. Mungkin hanya mikroorganisme ekstrim yang masih bertahan. Manusia yang tinggal di bunker-bunker mulai kehilangan harapan dan perbekalan menipis. Populasi mulai menyusut dan kekacauan terjadi. Dalam puluhan hingga ratusan tahun, bumi resmi menjadi planet ekstrim. Sisi siang, kering, panas, tandus. Lautan hilang, hanya sisa garam dan batuan retak. Sisi malam, lautan beku permanen. Atmosfer menipis drastis. Zona senja atau Terminator menjadi satu-satunya harapan, tapi bahkan itu tidak stabil.
radiasi dari matahari mulai menghantam tanpa perlindungan optimal. Ribuan, jutaan tahun berlalu. Sekarang, ini bukan lagi bumi. Atmosfer bisa hilang sebagian besar. Air lenyap, menguap, membeku, atau hilang keluar angkasa. Siklus cuaca berhenti total. Bumi berubah menjadi planet tandus, sunyi, tanpa kehidupan kompleks. Mirip dunia mati seperti Mars atau bahkan lebih ekstrim, seperti Venus di satu sisi dan es abadi di sisi lainnya. Kesimpulan, hanya dengan menghentikan rotasi, tanpa mengubah jarak bumi dari matahari, kita mengubah surga menjadi neraka dalam hitungan waktu. Tetapi ini masih bumi kita. Bumi yang sama. Masih mengorbit matahari, masih berada di zona layak huni. Namun kini, tandus. Tak mampu lagi menopang kehidupan apapun. Menyebut sebuah planet layak huni hanya karena posisinya terhadap bintangnya adalah bukti bahwa kita masih sangat dini dalam memahami kosmos. Karena dari semua yang telah kita bahas, kita tidak bisa dengan mudah menggeneralisasi bahwa planet-planet seperti Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, bahkan Pluto yang berada di luar zona layak huni pasti tidak memiliki kehidupan. Bagaimana jika atmosfer suatu planet menemukan caranya sendiri untuk mencapai keseimbangan? Ini adalah pertanyaan yang masih terbuka dan layak untuk terus kita kaji lebih dalam. Karena ternyata, jauh dari matahari belum tentu dingin dan membeku. Dan dekat dengan matahari belum tentu panas dan membakar. Ini bukan seperti kita duduk di sekitar api unggun. Di bumi, panas merambat melalui udara hingga kita bisa merasakannya di kulit. Semakin dekat ke api, semakin panas. Semakin jauh, semakin dingin. Namun, di luar angkasa ceritanya berbeda. Ruang hampa tidak memiliki medium untuk menghantarkan panas. Yang ada hanyalah radiasi dari matahari yang kemudian berinteraksi dengan partikel-partikel di atmosfer planet dan menciptakan panas. Semakin padat atmosfer, semakin mudah panas terperangkap. Semakin tipis atmosfer, panas akan dengan mudah hilang. Sama seperti di bumi, dataran rendah cenderung lebih panas, sementara dataran tinggi lebih dingin. Maka bukan tidak mungkin sebuah planet yang jauh dari matahari memiliki atmosfer yang sangat padat, rotasi yang stabil, serta gravitasi yang cukup kuat, hingga pada akhirnya menemukan keseimbangan dan mampu menopang kehidupan. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang, mendekati kebenaran sedikit demi sedikit, dan mungkin akan bergerak lebih cepat jika kita ikut mencarinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Random Quotes hari ini, Dajjal itu tidak ada. Imam Mahdi juga tidak akan muncul. Serta Nabi Isa juga tidak akan turun lagi. Ramalan sebesar itu seharusnya ada di Al-Quran, bukan hanya dari riwayat turun-temurun ucapan manusia biasa. Namanya juga Random Quotes, ya harus random lah. Assalamualaikum, sampai ketemu di episode selanjutnya.